Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Berikut adalah beberapa penjelasan ilmiah dan terperinci tentang konsep ini ya teman-teman. Jadi pengertian pendidikan inklusif, pendidikan inklusif itu adalah sebuah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengakomodasi semua peserta didik dalam satu lingkungan belajar yang sama, tanpa memandang perbedaan fisik, perbedaan intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi-kondisi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Nah, kemudian yang kedua, prinsip-prinsip pendidikan inklusif itu adalah pendidikan inklusif didasarkan pada beberapa prinsip utama ya. Yang pertama adalah kesetaraan. Jadi, semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, aksesibilitas. Aksesibilitas. Jadi, lingkungan belajar itu harus dapat diakses oleh semua peserta didik. Yang ketiga adalah partisipasi, artinya semua peserta didik harus dapat berpartisipasi aktif ya dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah keterlibatan, dan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif sangat penting ya. Kemudian teman-teman, pendidikan berjenjang itu adalah pendidikan berjenjang dalam konteks pendidikan inklusif itu mengacu pada pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara bertahap untuk mengajar di lingkungan inklusif. Jadi program ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian, 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan dasar, di mana fokus pada pemahaman dasar tentang keberagaman peserta didik dan prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Kemudian tingkat lanjut itu melibatkan strategi pengajaran yang lebih kompleks dan kolaborasi dengan profesional lain. Yang ketiga ada tingkat mahir, di mana menekankan pada pengembangan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Nah, kemudian teman-teman, implementasi dari pendidikan inklusif adalah keterlibatan beberapa langkah penting. Yang pertama, identifikasi dan penilaian. Jadi, mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta didik dan melakukan penilaian untuk menentukan dukungan yang diperlukan. Kemudian, perencanaan individual. Jadi, mengembangkan sebuah rencana pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dan selanjutnya adalah pelatihan guru, di mana memberikan pelatihan secara berjenjang kepada guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar di lingkungan inklusif. Kemudian kolaborasi, ini mendorong kolaborasi antara guru, orang tua, dan profesional lain untuk mendukung peserta didik. Nah, manfaat dari pendidikan inklusif, jadi pendidikan inklusif ini memiliki banyak manfaat, antara lain adalah meningkatkan kesetaraan. Nah, ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk belajar dan berkembang. Kemudian mengurangi diskriminasi ya, jadi mendorong penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman. Kemudian meningkatkan keterampilan sosial. Jadi ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dalam empati melalui interaksi dengan teman sebaya yang beragam. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan semua peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka dalam lingkungan yang mendukung dan inklusif. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Dan jangan lupa subscribe untuk tugas saya memberikan materi di PMM sebagai bentuk dari partisipasi saya dalam hal pendidikan di Indonesia. Demikian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.